Hai Bunda-Bunda, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Dear Bunda by Cousins Baby bersama saya Zivana Leticia. Dan hari ini ada dua guest speaker saya hari ini yang sangat spesial. Yang pertama ada temanku Nabila Gardena. Hai, apa kabar? Baik, thank you Kak. Seorang content creator, seorang ibu juga. Waktu terakhir ketemu masih jadi ibu anak satu ya Nap ya? Kita hamil bareng dulu. Iya, hamil bareng bener ya. Sekarang udah jadi ibu anak dua. Ih, keren banget loh. Baru lahir bulan Januari kemarin ya. Berarti anakmu yang kedua sekarang umurnya udah 2 bulan. 2 bulan. Nanti kita akan dengar ceritanya Nabila soal perjalanannya menjadi mom of two. Oke. Terus ada juga Dr. Ian Suryadi Suteja, Master of Medical Science, spesialis anak. Hai Dr. Ian. Halo, ketemu lagi. Iya dong. Jangan bosen ya jawabin pertanyaan kita ya. Siap. Bunda-bunda yang clueless dan butuh arahan ini. Oke. Sekarang kita mau ngomongin mungkin Nabila dulu kali ya. Boleh ceritain dong gimana kehidupan kamu setelah jadi ibu anak dua, Nak? Sebenarnya sekarang aku masih adjusting banget, kayak berusaha membagi waktu antara aku sendiri, anak pertama dan anak kedua, karena ternyata susah ya membagi itu semua. Terus bagi perhatiannya ya. Bagi perhatiannya, bagi waktunya. Terus aku juga udah mulai mencoba kerja dikit-dikit. Jadi ya masih adjusting lah semuanya. Super powernya bunda-bunda tuh ya, bisa ngerjain semuanya, multitasking all the same time. Terus kamu gimana balik lagi ke fase newborn? Ada challenge-nya lagi nggak? Sejujurnya aku lupa ternyata sesusah ini ya dulu gitu. Karena ternyata banyak banget deh challenge-nya, mulai dari nggak cuma energi yang terkuras, kurang tidur, tapi menurut aku yang paling challenging adalah mengidentifikasi sebenarnya baby itu kenapa sih? Kalau misalnya dia lagi cranky, apakah dia pure cuma lapar, pengen susu, atau dia popoknya penuh, atau dia pengen sendawa, atau bahkan dia nggak enak, ada yang nggak enak misalnya kayak kulitnya iritasi atau apa. Jadi kayak nebak-nebak ya? Nebak-nebaknya tuh susah gitu. Oke. Itu dok, gimana tuh dok nebak-nebak bahasa bayi dok? Iya, ini menarik ya, pertanyaannya cukup menarik ya. Iya Memang loh. ada beberapa penelitian, bahkan ada toolsnya, ada aplikasinya. Pernah dengar nggak? Ada aplikasinya untuk mendengarkan tangisan bayi. Tapi pernah dengar. Pernah dengar kan ya? Tapi itu setelah diuji ya nggak terlalu akurat amat lah. Yang paling bagus untuk mengidentifikasinya adalah dengeran dari ibu, naluri ibu gitu loh istilahnya. Naluri ibu tuh biasanya udah tahu, oh itu mah lagi nangis lapar dok, itu mah lagi pengen digendong, itu lagi pengen disendawain. Tapi kalau misalnya nggak bisa, udah dicari sama sekali nggak ketemu, itu mungkin namanya kolik, nangisnya kenceng banget. Itu nggak ketahuan deh, pokoknya pampersnya juga bersih apa semua, ya mungkin tuh kolik gitu. Jadi tetap dengarkan naluri ibu ya. Iya betul. Naluri ibu tuh yang paling bagus lah. Ya. Nah, Tapi kadang ibunya juga stres loh, karena udah kayak semuanya ibunya juga clueless gitu. Ya nggak sih, kadang ada gitu kan dok? Banyak. Sampai aduh jerit-jerit, sampai ibunya stres banget, bapaknya juga stres, ibunya stres, lama-lama sama-sama stres gitu kan. Tapi ya itu, pokoknya ingat aja, kalaupun dia nyeri sekali ya, misalnya kayak nggak tahu penyebabnya apa, itu paling mentok di umur 5 bulan. Di atas 5 bulan nggak akan ada seperti itu lagi, tenang aja. Oke. Nah itulah makanya fungsinya dokter anak. Nah makanya ketika kita udah nggak tahu harus gimana, dokter tolong. Iya. Terus aku juga tadi mau garis bawain sih, bener loh, salah satu penyebab ternyata bayi itu rewel itu ternyata karena kulitnya itu juga nggak bagus gitu ya. Bayi-bayi yang garuk-garuk terus gitu, kering kulitnya ya, gatal-gatal, itu juga salah satu bikin rewel. Dan ternyata ya banyak sekali penelitian yang bilang bahwa kulit yang gatal, kulit yang iritasi, kulit yang kering, kulit yang kemerahan dan lain sebagainya, eksim-eksim itu mengurangi kualitas tidur. Bukan cuma kualitas tidur bayinya, tetapi ternyata kualitas tidur dari orang tuanya ya. Bayinya kalau nggak tidur pasti orang tuanya nggak tidur dong. Benar. Iya, makanya itu penting banget untuk menjaga kesehatan kulit bayi gitu. Nabila sendiri ada nggak pengalaman nih dengan newborn kamu, anak kedua, dengan kulit-kulit itu tadi, iritasi atau mungkin ruam-ruam karena segala macam alasannya? Ada banget, karena dua-duanya anakku tuh yang ke-1 dan kedua kulitnya sensitif. Tapi sensitifnya juga beda gitu loh. Yang pertama dia suka
ada baby acne. Oke. Terus kalau yang kedua lebih ke ruam-ruam, ada kering juga. Kalau kering tuh udah pasti eksim bukan sih, Dok? Hampir pasti bisa dibilangnya eksim gitu. Semua kulit kering bisa dibilang eksim lah gitu lah. Oke. Terus anak yang keduaku tuh ada yang putih-putih di leher itu, Dok. Itu apa sih? Itu pityriasis alba biasanya ya. Jadi putih-putih pada bayi itu penyebabnya biasanya cuma 3 ya. Vitiligo itu kelainan pigmen, terus itu putihnya putih banget. Biasanya tuh karena penyakit autoimun kemungkinannya ya. Biasanya namanya yang kedua adalah panuan yang kita sering dengar. Kalau panuan tuh gatel sekali, Terus dia bentuknya bener-bener bulat, terus tengahnya itu kering sekali. Jadi kalau dikorek tuh kayak bisa kekelupas-kelupas dikit gitu loh. Itu panu. Itu panu. Makanya didiagnosisnya biasanya dikerok dikit. Dikerok ada kayak serpihan-serpihannya yang luntur, itu dilihat di mikroskop, dilarutin pakai cairan khusus, ada jamurnya. Gitu. Nah, tapi yang paling sering ternyata penyebabnya adalah pityriasis alba, yaitu nama lainnya adalah hipopigmentasi pasca inflamasi. Jadi penyebabnya karena kulitnya bayi itu cenderung sering kering. Kalau kering kan dia radang tuh merah tuh, ya toh. Nah, kalau dia merah setelah dia sembuh lama-lama jadi putih. Karena dia punya pigmentasinya belum terlalu bagus gitu. Nah, itu disebut sebagai pityriasis alba, dan sebenarnya terapinya cukup jaga kelembapan kulit, jangan sampai kering, dan nanti kalau udah usia 6 bulan ke atas mungkin bisa dibantu pakai sunscreen gitu. Nanti akan mudar sendiri sampai hilang. Jadi emang ya, Dok, ya kalau permasalahan kulit bayi itu sebetulnya beda banget ya sama permasalahan kulit dewasa, dan emang kita tuh harus cari tahu banget sumber permasalahannya tuh apa, karena karakteristik kulit bayi sama dewasa tuh udah pasti beda. Penanganannya juga udah pasti beda. Nah, sekarang kita akan bahas juga nih gimana sih perbedaan karakteristik kulit bayi dan juga kulit dewasa. Bisa nggak, Dok? Coba dijelasin lebih dalam. Iya, jadi sebenarnya banyak ya orang-orang yang bilang tuh ya, kulit bayi itu lebih bagus daripada kulit dewasa ya. Kulit bayi lebih mulus lah, pengen deh punya kulit bayi terus kayak gitu ya. Tapi di balik fakta-fakta itu semua, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan pada kulit bayi ya. Nah, saya jelasin kenapa. Yang pertama, kan bayi itu kita bayangin di dalam 9 bulan kehidupan pertamanya itu kan di dalam kandungan ya, direndam sama air ketuban terus ya. Nah, begitu dia dilahirkan itu dia harus berbeda sekali lingkungannya, dari dalam kandungan di dalam air sama dia harus menghirup udara bener-bener ya, kena paparan inilah, kena paparan debu ya, suhunya juga berbeda dan lain sebagainya. Nah, kulit bayi itu awal-awal itu akan mengalami perubahan yang sangat cepat. Jadi kulit bayi, ada kulit anak ya, di atas 2 tahun itu udah menjadi kulit anak, dan udah menjadi kulit dewasa setelah pubertas. Jadi ada 3 fase, kulit bayi, kulit anak, dan juga kulit dewasa setelah pubertas. Kalau kulit bayi itu ada beberapa perbedaan bermakna. Yang pertama, kulit bayi itu biasanya lebih tipis ya. Lapisan kulitnya juga lebih tipis sehingga mudah sekali terjadi iritasi. Penguapannya juga lebih sering ya, jadi lebih banyak penguapannya sehingga cenderung lebih kering. Ada lagi yang namanya natural moisturizing factor. Nah, ini juga lebih sedikit terdapat pada kulit bayi sehingga moisturizing factornya lebih mudah kering pada kulit bayi gitu ya dibandingkan dewasa. Terus ada lagi yang disebut dengan pori-pori. Kalau pori-porinya dewasa tuh ukurannya lebih besar. Kalau pori-porinya kulit bayi itu lebih kecil-kecil sehingga mudah sekali terjadi sumbatan ya, nanti jadi biang keringat lah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kulit bayi itu daya tahan tubuhnya, di dalam kulit kita tuh pasti ada daya tahan tubuh gitu ya. Nah, di bayi daya tahan tubuhnya ini kurang terlalu bagus sehingga mudah sekali terjadinya iritasi dan infeksi pada kulit bayi. Jadi banyak sekali segudang permasalahan yang sebenarnya ada pada kulit bayi gitu. Jadi nggak selamanya kulit bayi itu yang paling kenyal dan paling halus gitu ya. Kalau kulitnya dirawat dengan baik bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kulitnya tidak dirawat dari kecil, dari lahir, itu bisa lebih jelek. Gitu. Tapi kalau kulit bayi baru lahir tuh bener, Dok? Katanya kan bisa 5 kali lebih tipis dari kulit orang dewasa. Betul sekali. Ya, bahkan ada juga studi yang biasanya bisa 6 kali, 7 kali lebih tipis gitu. Ya, lebih mudah teriritasi juga. Ya. Kalau Nabila sendiri ada nggak perawatan khusus untuk bayi kamu yang baru umurnya 2 bulan, yang mungkin beda sama anak pertama? Karena sensitivitasnya beda mungkin. Paling yang beda itu produk-produknya. Iya, karena aku trial and error juga kan, yang produk ini cocok di yang pertama tapi nggak cocok di anak kedua gitu. Jadi yang aku lakuin paling dari mandinya itu aku tuh pakai air hangat dan nggak terlalu lama, bener nggak, Dok? Betul. Terus aku
sering gitu, karena kan biasanya orang tua tuh mandi sehari 2 kali, enggak, aku tuh sehari maksimal 1 kali, apalagi newborn. Boleh. Karena tapi betul nggak sih? Boleh. Bener, kalau kulitnya kering justru yang dia sarankan 1 kali. 1 kali aja. kan, iya. Ya tadi 5-10 menit aja cukup. Dan bener air hangat, jangan air panas ya. Suam-suam kuku gitu ya yang dipilih ya. Karena kayak gampang banget kering kulit baby aku gitu. Terus abis itu pas abis mandi pasti pakai skincare. Tapi aku lumayan picky juga milih skincare-nya, harus yang dermatologist tested, hypoallergenic, dan yang udah terpercaya lah pokoknya Kak gitu. Udah lulus BPOM juga pastinya ya. Iya. Terus abis itu aku juga pilih deterjen yang khusus bayi. Berarti banyak ya, maksudnya Nabila ini juga termasuk mom yang sangat peduli banget dengan ingredients sama produk-produk yang dipakai untuk newbornnya, karena itu tadi bisa 5 kali lebih sensitif dan lebih tipis dari kulit orang dewasa. Betul. Tapi apa sih Dok, misalnya kalau kita baru punya anak nih, baru lahir, terus kita tahu dari mana nih bayi kita nih tipe bayi yang kulitnya sangat delicate gitu, sangat sensitif atau butuh perawatan khusus. Oke, jadi sebenarnya kita bisa nih melakukan screening dulu ya. Jadi ada yang namanya kartu deteksi dini alergi pada keluarga. Jadi misalnya ya, kakak kandungnya, bapaknya, ibunya punya alergi. Kulitnya kan pada kering ya. Orang yang punya alergi biasanya kulitnya lebih kering atau yang kita sebut sebagai atopi tadi ya. Nah, kalau udah punya resiko-resiko tadi, maka anaknya hampir pasti 60-80% bisa juga kering. Sama kayak ya. gitu. Jadi dari awal kita udah screening nih. Wah, hati-hati ya, mamanya punya alergi, bapaknya punya alergi, kemungkinan besar anaknya juga punya alergi. Nah, kalau anaknya udah punya alergi, maka sangat disarankan dari lahir udah dilakukan terapi-terapi pencegahan supaya kulitnya nggak kering. Apa aja itu? Ya tadi ya, kalau dari mandinya harus benar ya, paling 1 kali aja mandinya sudah benar ya, tadi kata Kak Nabila ya. Terus mandinya 5-10 menit aja, harus pakai air hangat, harus pakai sabun yang khusus untuk kulit kering ya. Memang nggak semua bayi wajib pakai sabun untuk kulit kering ya. Ada juga kan ya, saya pakai sabun merek ini baik-baik aja tuh gitu ya. Tapi memang disarankan kalau anaknya punya resiko, lebih baik dari awal udah kita cegah menggunakan sabun-sabun khusus ya, yang sudah tentunya sudah pH-nya udah diatur sedemikian rupa, harus pH-nya balance juga ya. Terus kemudian yang sudah ada dermatologic tested ya. Terus kemudian yang mengandung bahan-bahan alami juga tadi mungkin sudah disebutkan ya. Dan yang terakhir harus sudah BPOM. Terus habis itu apalagi? Jangan lupa segera setelah mandi dalam kulit masih setengah basah, langsung diaplikasikan moisturizer tadi, pelembab ya dari lahir. Bahkan IDAI pun sudah menganjurkan dari lahir sudah diberikan moisturizer 2 kali atau 1 kali ya. Kalau tadi mandinya 2 kali harus 2 kali. Kalau mandinya sekali ya tetap mungkin bisa diusahakan 2 kali gitu ya. 1 kali lagi dilap-lap aja terus dipakai moisturizer gitu. Kalau Nabila ada nggak keturunan memang dari keluarga sensitif akhirnya nurun juga tuh ke anak-anak? Aku sensitif banget. Aku dan suami sensitif. Anak pertama sensitif dan kedua udah pasti sih. Jadi aku gampang banget Dok kalau misalnya kena ini lama itu jadi merah. Terus bentol gampang gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku kayak numpuk ke meja dikit atau enggak kena sesuatu dikit itu pasti bentol. Itu tuh apa sih Dok? Itu jangan-jangan namanya white dermatographism. Jadi coba deh, nanti kamu coba garis gini, gores aja. Nanti ditunggu aja 5 menit, kalau dia jadi merah, jadi nimbul kayak biduran kayak begitu, itu berarti namanya white dermatographism. Nah, itu terjadi pada anak yang punya pada orang-orang yang punya bakat atopi. Gitu. Dan itu bisa menetap sampai dewasa. Dan bisa diturunkan juga gitu. Tapi itu tuh ada nyambung sama alergi yang lain gak sih Dok? Kayak misalnya rinitis. Bisa kan? Banget. Rinitis jadinya ke kulit juga gitu. Betul, sangat berhubungan. Jadi yang namanya biduran, yang namanya yang bentol-bentol merah-merah begitu, itu pengaruh dari yang namanya histamin. Histamin itu juga terpengaruh dari antibodi IgE. IgE itu banyak banget tuh, bisa kena ke pilek, bisa kena ke asma, batuk-batuk kronis dan seterusnya. Hubungannya banyak. Yang namanya alergi pasti banyak manifestasinya. Gitu. Ya, terkesan simpel ya Dok, maksudnya kayak cuma bentol merah, tapi ternyata bisa domino efek gitu. Betul. Jadinya banyak banget ke bawah-bawahnya. Dan makanya anak-anak yang kulitnya kering ternyata secara studi juga bisa menimbulkan berbagai macam dampak di kemudian hari. Misalnya apa Dok? Anak yang dermatitis ya, atopi, eksema terus kulitnya kering, nanti waktu gede lebih beresiko mengalami asma dan tadi pilek-pilek alergi. Ya, sama anak yang punya alergi makanan kalau tidak dikontrol juga nanti lama-lama jadi berubah jadi alergi pernafasan, jadi alergi bulu anjing, bulu kucing, tungau dan lain sebagainya. Itu juga
juga berpengaruh semua. Makanya dari awal selalu jagalah organ terbesar kita yaitu kulit. Kulit, gitu. iya benar. Semua Kulit, berawal dari kulit berarti. Betul. iya, kesehatan kulit, dan yang penting kalau dari bayi baru lahir ya, berarti yang harus dijaga banget adalah kelembapan kulit itu sendiri, Iya, ya nggak Nap? betul, Oke, berarti betul. aku udah bener lah ya, pakai lotion tiap Iya. habis mandi. Betul. Banyak yang aduh udahlah ngapain sih dikit-dikit bayi-bayi baru brojol aja dia dipakein lotion gitu ya. Karena mereka mungkin nggak tahu berapa bahayanya gitu. Jadi perlindungan pertama dok, misalnya nih bayi baru lahir, perlindungan pertama yang bisa kita berikan deh untuk anak yang baru lahir ini supaya terlindung dari segala iritasi itu gimana? Iya betul. Jadi tadi semua bayi baru lahir sebenarnya udah perlu mandi ya, kecuali ya maksudnya begitu brojol ya dia kan disusuin dulu ya, nanti sejam 2 jam kemudian baru dimandiin, silahkan nggak apa-apa. Dimandiin tuh pokoknya dari bayi baru lahir udah perlu ya. Jadi banyak juga yang mitos jangan dulu lah bayi baru lahir langsung dimandiin, itu salah ya. Jadi memang semua bayi baru lahir sudah harus dimandikan. Dimandikan juga boleh pakai sabun, tapi sabunnya sabun yang bener, jangan sabun dewasa dipakai ya. Cari pokoknya produk-produk yang memang khusus untuk bayi baru lahir ya. Terus kemudian tadi ya, jangan tunggu kulitnya kering baru dipakein pelembab ya. Pakaikan pelembab segera setelah lahir, segera setelah mandi tadi ya. Terus tadi ya beberapa cara-caranya ya. Tadi Kak Nabila juga udah bilang deterjen juga deterjen yang khusus ya. Jangan deterjen orang dewasa dipakein buat bayi, nggak bisa. Itu Beda iritasi ya, dok, kulit banget. Betul, nggak boleh ya. Deterjen bayi juga khusus, ada produknya tersendiri gitu ya. Terus mandinya juga harus air hangat ya, sum-sum kuku ya, terus durasinya juga cuma boleh maksimal 10 menit aja gitu. Oke. Terus dok, kalau misalnya kita baru nih, namanya juga bayi baru lahir ya, kan kadang suka ada merah atau warna kulitnya masih belum sama gitu. Terus kapan kita bisa bedain bahwa ini bayi kita yang baru lahir ini keringetan aja, biang keringet gatel, atau dia ini ada bakat eksim, atau memang ada iritasi yang lain yang beda gitu? Ini pertanyaan bagus dah. Dan seringnya itu orang, ini beneran ya, orang banyak banget yang bilang, dok ini abis minum susu tiba-tiba muncul bintik-bintik kayak begitu, ini alergi susu kayak gitu. Orang selalu menganggap semua ruam pada bayi itu dianggap sebagai suatu bentuk alergi atau eksem. Ternyata bukan. Ya, nah cara bedainnya gampang ya. Saya udah bilang tadi waktu awal, kulit bayi itu pori-porinya lebih kecil. Jadi bayi keringetan dikit ya, atau mungkin ada yang masih pakein bedak atau apa, kesumbat dikit kayak begitu, atau mungkin pakai sabun yang terlalu tebal, moisturizer yang terlalu tebal, bikin sumbatan, mudah sekali menjadi biang keringet ya. Nah biang keringet itu khasnya itu dia bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil, kayak ada kristal-kristalnya atau ada air di dalamnya. Dan bentuknya selalu titik-titik kecil, makanya disebutnya miliaria, bintik-bintik kecil. Nah, kalau dia eksim atau dia dermatitis atopi, itu biasanya ruam dan lebih luas. Jadi nggak ada kata bintik-bintik. Ruam, ya, merah-merah, terus kalau dipegang kasar, bukan beruntusan. Ya, jadi beda banget. Kalau bintik-bintik itu lebih ke arah biang keringat yang sering terjadi pada bayi. Kalau dia alergi atau atopi, kering dan merah-merah gitu. Oke, jadi dari bentuk dan teksturnya tuh beda ya? Kelihatan berbeda. Dua-duanya sering terjadi pada bayi, tapi penyebabnya beda-beda, tapi kurang lebih terapinya sama-sama diberi pelembab, sama-sama dijaga kulitnya gitu. Dok, kalau misalnya baby acne itu gimana? Kalau baby acne beda lagi. Baby acne itu dia bentuknya, kalau tadi milia tuh ukurannya kecil sekali, bener-bener bintik-bintik kecil. Biasanya di center baru kelihatan. Yang putih-putih gitu bukan sih dok? Itu milia itu yang di situ di hidung. Itu sama namanya milia. Kalau biang keringat namanya miliaria. Tapi dia bintik-bintik titik-titik kecil. Kalau acne biasanya ukurannya lebih besar. Ya, nanti namanya adalah papul. Ukurannya bisa beberapa milimeter, kelihatan lebih besar. Nah, kalau acne itu juga salah satu penyebab kekhawatiran orang tua ya, kekhawatiran orang tua paling sering ya. Dan itu penyebabnya karena hormon yang tidak normal. Hormon dari ibu itu biasanya bisa ditransfer ke anak ya, lewat plasenta itu kan sering. Jadi di waktu bayinya baru lahir, mungkin sebulan sampai 4 bulan hormonnya nih masih nggak balance. Makanya kadang-kadang bayinya itu bisa muncul jerawat. Mohon maaf ya, kadang-kadang bayinya juga bisa menstruasi, kadang-kadang bayinya juga bisa keluar ASI. Masa, ya. dok? Banyak ya, banyak yang kayak gitu juga ya. Kadang-kadang yang sering juga nih, yang
pernah lihat nggak anak ketombean? Kok bayi udah ketombean, udah warna kerak-kerak warna kuning, itu yang kita sebut sebagai cradle cap. Itu juga penyebabnya karena ketidakseimbangan hormon pada bayi. Jadi gimana dok tindakan yang dilakukan kalau bayi kita tuh mengalami itu tadi cradle cap? Iya, jadi cradle cap yang pertama jangan panik dulu ya. Ini udah dibilang biasanya penyebabnya karena ketidakseimbangan hormon. Biasanya rata-rata 5 bulan maksimal setahun lah udah hilang lah sendirinya ya. Nah kalau dia mengganggu banget, awal-awal pokoknya pastikan kulitnya nggak boleh kering, kulit kepalanya nggak boleh kering ya. Jadi kita bisa pakai oil ya seperti coconut oil atau mungkin pelembab-pelembab moisturizer atau sabun-sabun khusus, sampo khusus gitu untuk perawatan kulit bayi, kulit kepala bayi ya. Lalu yang kedua, biasakan kita sisir, pakai sisir-sisir bayi. Itu nanti kayak kerak-keraknya itu bisa dibersihkan gitu ya. Nah kalau masih berlanjut bahkan sampai keraknya tebal sekali warna kuning atau bahkan nanti dia jadi banyak merah-merahnya gitu kayak radang iritasi, itu mungkin sudah ada infeksi jamur sekunder. Maka biasanya datang ke dokter mungkin akan meresepkan obat-obatan jamur gitu ya atau obat-obatan radang untuk membuat bayinya lebih nyaman gitu. Kamu ada pengalaman nggak anakmu lahir cradle cap gitu? Nggak ada sih untungnya. Belum ada. Tapi kering-kering aja dok biasanya kayak, tapi nggak sampai cradle cap gitu loh. Oke, itu mungkin lama-lama ya, karena kan tadi umurnya berapa? Baru 2 bulan ya. Iya, rata-rata biasanya munculnya di 3 bulanan. 3 bulanan nanti lama-lama dari ketombe-ketombe biasa, putih-putih biasa, kering-kering, nanti lama-lama berubah jadi kuning karena ada kelenjar minyak di situ. Selain di kepala, biasanya juga di ini nih, di sekitar lipatan alis. Oh iya, anakku kayak gitu dok. Jadi alisnya itu tuh kenapa kering tuh? gitu tuh. Sama alis. Karena area rambut gitu pokoknya. Itu namanya dermatitis seborrheic. Sama, namanya cradle cap juga. Mungkin awal-awal di sini juga, di sini juga. Tapi udah hilang sih dok. Iya, bisa hilang sendiri. Tenang aja, nggak usah bikin panik itu, tenang aja. Oh iya, kadang-kadang tuh moms tuh emang panik panikan. Makanya kita butuh kehadiran dokter Ian supaya untuk meredam kepanikan bunda-bunda ini ya. Betul. Oke, nih ngomongin bunda-bunda nih, aku juga pengen mengetes bunda yang di sebelahku ini nih. Kita punya ada mini challenge buat Nabila ya. Ada mini games. Jadi gini Nab, kita kan kalau di dunia ibu-ibu ya parenting pasti banyak dong dengar-dengar mitos ini katanya anak nggak boleh ini nggak boleh itu. Nah, sekarang aku mau tanya beberapa pertanyaan ke kamu. Apakah pernyataan ini mitos atau fakta? Oke. Nah, nanti sesuai pengetahuan Nabila aja, nanti akan dibenarkan oleh dokter Ian ya. Oke. Yang pertama pernyataannya, biang keringat hanya terjadi pada bayi yang kepanasan atau tidak dibersihkan dengan baik. Mitos atau fakta? Fakta. Iya. Belum dijawab loh, udah takut duluan. Gimana dok? Enggak, kalau menurutku sih ini mitos ya, karena penyebab biang keringat pada bayi itu banyak ya. Banyak ya. Tapi salah satunya benar nggak? Betul. Tapi kan? Kalau ditanyanya hanya terjadi, enggak ya. Misalnya nih ya, contohnya simpel aja. Misalnya bayinya kepanasan, ya kan bisa. Bayinya demam, demam juga bisa. Ya demam kan otomatis kan jadi keringetan ya. Jadi lama-lama biang keringat. Atau misalnya amit-amit nih ya, ada bayi-bayi yang mohon maaf ya, misalnya gagal jantungnya bocor gitu ya. Itu kan kalau dia jantungnya bocor tuh biasanya kalau nete atau dia minum susu tuh ngep-ngepan, ngos-ngosan. Jadi keringetannya jadi banyak, jadi biang keringat juga gitu. Jadi sebenarnya penyebab untuk biang keringat banyak sekali. Memang salah satunya adalah pada bayi-bayi yang kepanasan, suhu ruangannya terlalu dibikin panas banget karena takut kedinginan gitu ya, atau ya nggak dibersihin dengan baik. Itu memang salah satunya gitu. Oke, baik, kita menuju ke pernyataan selanjutnya. Nabila, ruam popok hanya disebabkan karena popok yang kotor dan basah terlalu lama. Mitos atau fakta? Mitos. Nah, ini kalau kalimatnya ada kata-kata hanya seperti ini ya ini pasti mitos ya. Nah, tapi memang sebenarnya penyebab dari ruam popok itu yang paling penting itu adalah karena biasanya karena pampersnya ukurannya kurang bagus ya. Misalnya ukurannya kurang terlalu sempit kayak gitu ya. Nah, kan kita bayangin ya kalau bayi-bayi itu kan kakinya kan aktif banget ya. Kakinya pasti goyang-goyang terus, sedangkan itu kan ada sendi yang besar sekali itu. Ya itu kan terus-terusan bergerak, jadi mudah terjadi gesekan-gesekan itu sehingga terjadi ruam
popok. Bisa juga sih memang karena mungkin dia pakai pampersnya yang pupnya sama pipisnya itu nggak kepisah atau terlalu lama nggak diganti, jadi bakterinya banyak tumbuh kembang kayak gitu ya. Ruam popok itu sebenarnya wajar-wajar aja ya, tapi kalau ditanya bagaimana cara mengatasi ruam popok, silahkan pakai krim-krim terutama yang mengandung ada kandungan zinc oxide-nya. Itu bagus untuk ruam popok gitu ya. Kecuali misalnya ruam popoknya dia ada ruam, ini saya kasih tahu ya, misalnya ada ruam dia bulat terus ada bulat-bulat kecil di tengahnya, namanya lesi satelit. Kayak ibarat kayak ada bumi terus ada bulan-bulannya gitu ya. Nah, kalau ada gambaran seperti itu biasanya infeksi jamur. Karena jamur kan sering juga nih di daerah-daerah si popok itu gitu. Nah, itu kalau begitu harus dikasih obat jamur gitu ya. Jadi itu kayaknya kalau permasalahan di kulit tergantung bentuk dan teksturnya ya, Dok ya. Betul. Jadi kita nggak bisa generalisir ini iritasinya penyebabnya sama semua gitu ya. Betul banget. Good insight. Selanjutnya, mitos atau fakta? Biang keringat terjadi lebih sering pada bayi baru lahir. Gimana, Nap? Enggak apa-apa loh, nanti akan dibenerin dokter Ian kok, tenang aja. Biang keringat terjadi lebih sering pada bayi baru lahir. Lebih sering kayaknya fakta deh. Kayaknya fakta. Gimana, Dok? Iya, betul. Fakta ya. Betul banget. Karena tadi sudah saya bilang kalau pori-porinya bayi itu lebih cenderung lebih kecil. Ya, penguapannya lebih banyak, pori-porinya lebih kecil. Jadi mudah sekali terjadi penyumbatan. Apalagi kalau perawatan kulitnya kurang bagus, masih dipakein bedak misalnya, terus pakein pelembab yang terlalu kental, terlalu tebal, terlalu banyak juga ditabelin, itu juga bisa menyumbat pori-pori gitu ya. Ya, jadi jawabannya adalah fakta. Masih ada lagi nih. Bayi yang lahir dengan tanda lahir itu artinya akan mengalami masalah kesehatan di kemudian hari. Mitos atau fakta? Mitos ya. Gimana, Dok? Ada faktanya juga. Meskipun sebetulnya hampir semua tanda lahir itu tidak bermakna ya. Kayak misalnya Mongolian spot tanda lahir ya. Misalnya ada yang namanya angel kiss tuh yang ada di sini merah. Atau stork bite yang merah-merahnya di belakang ya. Itu kebanyakan sih sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ada beberapa ya, beberapa tanda lahir itu yang bermakna. Contohnya ada yang menyebabkan yang merahnya itu merah, tanda lahirnya merah nih setengah wajah besar sekali, itu menyebabkan bisa menjadi kejang di kemudian hari ya. Ada yang kayak gitu-gitu ya, namanya mungkin Sturge-Weber syndrome, itu bisa di-search juga. Jadi memang ada beberapa tanda lahir yang berbahaya ya, tapi itu biasanya yang besar sekali. Ya, warnanya merah atau warnanya coklat gitu. Kalau yang biru-biru Mongolian spot biasanya nggak apa-apa. Kalau yang kecil-kecil yang kalau misalnya kayak gitu, pembuluh-pembuluh darah yang bulat-bulat yang mungkin disebut sebagai hemangioma, itu tumor jinak pembuluh darah biasanya cenderung akan mengecil sendiri, nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau ada tanda lahir boleh sesekali tanyakan kepada dokter anak Anda apakah ini bermasalah atau tidak. Gitu. Oke, nah ini penting juga karena mungkin kita kalau ngelihat tanda lahir biasa aja ya ngelihatnya ya. Lucunya gitu, saya waktu ada tuh pasien saya waktu lahir, kebetulan bukan sama saya, tapi begitu kontrol sama saya lihat nih ini besar sekali, warna merahnya tuh besar sekali, menutupi setengah wajah. Saya bilang hati-hati, kalau nanti dia kejang, sebaiknya segera hubungin saya, gitu misalnya. Selang 3 bulan kemudian jadi kejang-kejang, gitu. Itu tuh hubungannya apa sih, Dok? Itu ada petanda tumor jinak pembuluh darah di otak juga, gitu. Jadi ada kelainan pembuluh darah di otak. Kita udah tahu lah kalau otaknya ada kelainan biasanya rentan lebih kejang, gitu. Jadi paling tidak kita udah lebih aware di awal ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Jadi jawabannya iya dan tidak ya. Iya dan tidak ya. Ada beberapa yang berbahaya gitu. Oke. Kita jadi dapat pelajaran nih dari sini nih ya. Oke, pernyataan selanjutnya, eksim pada bayi sering disebabkan oleh faktor bahan pakaian, mitos atau fakta? Fakta. Yakin? Kalau mau dibilang fakta juga boleh lah ya. Memang ya. Iya, sebenarnya sih. Ini pertanyaan ini pertanyaannya soalnya ambigu-ambigu nih ternyata ya. Oke. Enggak apa-apa, Dok. Dijelasin aja ke kita. Sebenarnya kalau eksim itu, atopi itu, eksim yang kulit-kulit kering itu, tadi kan penyebabnya kan banyak sekali ya. Sebenarnya paling banyak itu penyebabnya 1 alergi, 2 karena perawatan kulit yang kurang tepat ya. Ya memang sih bahan pakaian yang terlalu ketat, yang terlalu panas itu juga bisa menyebabkan
menyebabkan kulitnya jadi kering. Tapi itu adalah faktor kesekian lah gitu ya. Terutamanya itu biasanya penyebabnya alergi dan perawatan kulit yang salah. Makanya tadi sudah dijelaskan banyak, panjang kali lebar ya tentang perawatan kulit yang baik supaya nggak mudah jadi eksim gitu. Oke, ini pertanyaannya menjebak Nabila. Iya. Jadi lolos nggak lolos. Susah kok, susah nggak apa-apa. Benar susah ya. Untung ada dokter Ian di sini kan, makanya kita membantu meluruskan yang belum lurus nih ternyata. Oke, kita tadi udah bahas mitos dan fakta. Sekarang kita juga pengen bahas tentang gimana sih cara merawat kulit bayi untuk ibu baru dan cara memilih produk yang tepat. Dok, gimana sih kita cara memilih? Tadi kan dokter juga selalu bilang, jangan lupa tiap abis mandi airnya suam-suam kuku. Abis itu 2-5 menit ya langsung dipakaikan pelembab. Nah itu gimana cara memilih pelembab atau lotion yang aman dan efektif untuk terutama newborn ya? Bagus banget pertanyaannya. Merek apapun banyak sekali ya sekarang ya. Bener. Wow, luar biasa ya, pilihannya banyak. Zaman makin berkembang makin banyak ya. Pokoknya saya simpulkan nih ya. Yang penting yang pertama harus kalau bisa carilah yang benar-benar produk untuk bayi ya. Kalau ini bayi baru lahir ya carilah produk yang khusus bayi baru lahir ya. Karena nanti kan kulit anak nanti umur 2 tahun beda sama kulit bayi baru lahir. Tadi kan sudah dibilang ya. Yang kedua udah baik terus kemudian carilah yang memang sudah teruji ya. Teruji oleh dermatologis. Yang ketiga kalau bisa pH-nya diatur ya. Karena tadi juga sempat saya katakan pH bayi baru lahir itu biasanya pH-nya masih basah. Ya pH-nya mendekati angka 7 ya. Kalau udah dewasa biasanya pH-nya 5,5. Jadi carilah pH-nya yang rada balance lah ya kayak gitu ya. Terus yang berikutnya carilah yang bahan-bahan active ingredients-nya itu lebih alami ya. Yang seperti tadi ya mungkin dia mengandung oatmeal ya, mengandung shea butter dan lain-lain, itu bisa ya dipertimbangkan pilih yang seperti itu. Dan yang paling penting tadi ada kata-kata hipoalergenik atau khusus untuk kulit sensitif ya. Dan satu lagi, tidak kalah pentingnya lagi, harus sudah terlisensi oleh BPOM karena itu adalah lembaga yang paling penting ya, yang untuk menentukan apakah ini memang uji lulus sensor atau enggak gitu. Iya. Jadi nggak sembarangan beli produk ya. Betul. Dok, tapi kalau misalnya tekstur skincare untuk bayi itu ngaruh nggak sih? Tekstur itu beda-beda, ngaruh juga. Makanya ada yang kalau misalnya kita diolesin tuh susah larutnya, kayak kental banget, itu hati-hati juga. Aduh ini emang nggak ada habisnya kayaknya ya kalau ngomongin skincare bayi. Saya jadi ingat dok soalnya pengalaman dulu, anakku sekarang udah umur 7 tahun yang besar. Ya kecil umur 3 tahun dulu waktu mereka zaman newborn. Sama nih kayak Nabila mungkin ya awal-awal pasti hunting cari produk yang paling bagus. Nggak cocok ganti. Riset sendiri, tanya teman kan, googling sana googling sini. Nyari tuh susah gitu loh, nggak ketemu. Begitu kalau udah ketemu yang pas dan cocok, udah rasanya nggak mau ganti-ganti lagi. Aku juga udah pakai dari mulai rangkaian body wash, shampoo, lotion, pokoknya face body cream semua rangkaiannya udah dipakai semua lah. Sama banget deh sama aku Kak. Aku tuh pakein baby aku semua rangkaian skincare dari mulai kepala, rambut, terus muka, terus badan, terus diaper. Jadi kayak bener-bener lengkap banget, bahkan lebih banyak dari aku deh kayaknya skincare. Oh iya benar. Benar. Karena emang abis kayaknya kok kulitnya kan delicate banget, jadi kayaknya aduh harus dirawat dari kepala sampai kaki. Mereka yang kecil itu tapi perawatannya banyak. Iya, dan kita kan pengen yang terbaik gitu kan. Iya benar. Tapi aku udah selesai dengan perjalanan mencari produk dan rangkaian-rangkaian itu. Udah akhirnya pada saat itu udah aku memutuskan aku pakai Cousins Baby Newborn aja karena aku juga udah cek kandungannya. Karena Cousins Baby Newborn itu udah terjamin banget lah amannya karena udah dermatologist tested, udah pH balance dan udah hypoallergenic juga. Apalagi Cousins Baby Newborn itu kan emang diformulasikan khusus untuk bayi baru lahir. Jadi nggak akan maksudnya kulit mereka yang jauh lebih sensitif pastinya butuh produk yang kandungannya juga jauh lebih melembabkan gitu. Dan yang paling penting buat aku, produk ini tuh bisa melindungi kulit dari iritasi dan melembabkannya nggak bercanda loh Nap, bisa sampai 24 jam. Itu jadi penting banget. Jadi kan apalagi kayak kamu mandiin bayi sehari sekali kan. Jadi dia udah baru pakai lagi keesokan harinya. Jadi dengan kualitas yang udah oke banget, harganya juga terjangkau. Udah deh aku nggak cari kemana-mana lagi. Emang enak ya kalau udah nemu yang pas. Jadi karena permasalahan bayi masih banyak ya kan. Belum lagi nanti masuk ke MPASI. Bener-bener, aduh pusing banget. Jangan pusing. Jangan pusing sekarang. Ada dokter Ian. Jangan pusing.
Tapi tuh emang ya ibu-ibu tuh kadang suka stres gitu, over small things gitu yang dialami sama bayinya, pasti kita tuh jadi bertanya-tanya, apalagi kalau udah masalah kulit, karena kulit kan ternyata penting banget ya sebagai organ terbesar. Tadi kata dokter Ian, ini kok bayiku sensitif banget, kadang bingung. Dulu tuh aku ingat banget dok, kulit bayiku tuh sensitif banget karena aku alergi dan suamiku alergi gitu. Ini sampai umur berapa sih sensitifnya? Kok nggak hilang-hilang? Sebenarnya ada patokannya nggak sih dok kalau bayi itu? Iya. Bayi itu tadi patokannya sebenarnya di atas 2 tahun udah mulai membaik harusnya ya, karena kulitnya itu sudah mulai banyak perubahan ya, sudah mulai menuju ke dewasa. Tapi nanti ya kalau mau yang bagus lagi ya nanti setelah pubertas gitu. Setelah umur berapa tuh? Setelah pubertas kan rata-rata ya kalau cewek kan start umur 9 tahun gitu ya, kalau cowok ya mungkin umur 10 tahun lah, itu rata-rata pubertas di Indonesia ya. Karena nanti kalau pubertas kan pasti kelenjar minyaknya juga udah mulai banyak, jadi sedikit lebih kering lah gitu lah, sedikit lebih nggak kering daripada bayi-bayi gitu. Jadi maksudnya pas anak menginjak usia 2 tahun tuh kita udah mulai agak bisa lebih longgar sedikit lah gitu betul. ya. Meskipun tetap ada ya kasus-kasus eksim, dermatitis atopi pada anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu tetap ada. Tapi frekuensinya berkurang. Ya, jadi lebih jarang kering daripada bayi-bayi baru lahir. Oke. Dok, kalau misalnya anak yang punya emang kulitnya atopik gitu, terus dia tuh akan bisa sembuh total nggak sih dok? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa asal perawatannya tepat gitu. Tapi ingat, anak yang punya atopi yang tidak terkontrol itu nanti bisa berubah jadi macam-macam. Dari awal, jadi kita ada yang namanya teori allergic march. Jadi kita tahu ya, atopi itu salah satu bagian dari alergi juga ya, salah satu penyebabnya. Jadi kalau dermatitis atopinya ini, kulit keringnya ini tidak teratasi, lama-lama memang membaik. Ya, di atas 2 tahun mulai membaik, tetapi kemudian akan muncul masalah alergi di tempat lain, yaitu di masalah di hidung, jadi anaknya pilek-pilek terus, jadi asma, jadi batuk-batuk kronis dan seterusnya. Itu yang mau kita hindarin ya. Jadi atasin kulit dari secepat-cepatnya sedini mungkin dengan cara yang baik supaya nggak menjadi alergi berkelanjutan di kemudian hari gitu. Ini reminder banget sih untuk para moms kalau ternyata sepenting itu merawat baby. Coba deh kalau saya tanya nih, orang-orang yang datang sama saya berobat sama asma, saya tanya, Bu, waktu kecil kulitnya kering nggak? Iya dok, kulitnya kering dok. Kulitnya nih pipi-pipinya merah-merah dok, kayak gitu. Banyak tapi dibiarkan sampai dia besar. Betul. Oh, ya itu tadi karena mungkin belum dapat edukasi atau informasinya harus diapain, dianggap sepele aja, akhirnya menumpuk di kemudian hari ya dok ya. Tapi kalau gitu gimana caranya kita kenali reaksi alergi pada newborn ini? Oke, reaksi alergi ya. Jadi ini perlu tahu ya, reaksi alergi itu ada 2 ya. Kalau kulit itu biasanya ada 2. Yang pertama tadi sudah kita jelasin panjang lebar bahwa menjadi kering, jadi ruam ya, merah-merah ya. Dan biasanya lokasinya itu kalau nggak di pipi, yaitu di lipatan-lipatan. Bisa di lipatan di leher, lipatan di tangan, di ketiak dan seterusnya. Itu biasanya alergi itu terjadi pada daerah-daerah situ. Itu tipe yang pertama. Alergi tipe kedua yang kita sebut sebagai biduran. Tahu ya, yang kayak pulau-pulau yang besar-besar kayak digigit kena ulet bulu gitu misalnya, bulet-bulet itu segala macam. Nah itu adalah alergi juga yang tipe cepat. Jadi reaksi alergi biasanya cuma 2 itu. Kalau nggak kering di bagian lipatan-lipatan atau di pipi dan merah-merah, atau nggak biduran. Kalau yang lain bukan disebut alergi ya. Yang tadi mungkin itu bisa infeksi jamur, bisa mungkin jerawat bayi, bisa mungkin dia biang keringat dan lain-lain. Jadi bukan semua ruam itu adalah alergi. Belum lagi kita ngomongin infeksi ya, sampai bernanah kulitnya, kropek-kropek ya, ruam-ruam seluruh tubuh, bulet-bulet ruamnya dan seterusnya ya. Itu banyak ya. Jadi nggak semuanya disebabkan karena alergi. Dok, tapi kalau ngebahas bayi baru lahir, mereka kan baru minumnya ASI aja gitu kan. Betul. Dia bisa nggak sih alergi dari ASI? Oh tentu bisa ya, tentu bisa. Jadi apapun yang Anda makan, terutama protein. Alergi itu hampir semuanya penyebabnya karena protein ya. Jadi misalnya ibunya minum susu sapi, susu sapinya terkandung dalam protein susu sapi terkandung dalam ASI dan kemudian disalurkan kepada bayi. Ibunya makan salmon, ibunya makan tuna, ibunya makan apapun yang mengandung protein itu bisa terkandung dalam ASI gitu. Jadi itu bisa menyebabkan bayinya mengalami alergi. Makanya kalau anak
yang alergi, kita biasanya sarankan ibunya untuk tidak mengkonsumsi susu sapi sama sekali. Rata-rata 2-4 minggu. Setelah 2-4 minggu itu diet eliminasi susu sapi, ibunya sama sekali nggak makan susu sapi. Terus nanti pelan-pelan kulitnya membaik nih. Ya, ruamnya jadi hilang, bidurannya jadi hilang, anaknya berat badannya naik dan seterusnya. Terus boleh dicoba lagi, dites diri challenge namanya. Kalau nanti setelah ibunya minum susu sapi lagi, terus ruamnya muncul lagi, berarti anak itu fix alergi susu sapi. Maka anak itu harus stop susu sapi, ya, ibunya juga harus stop susu sapi selama minimal 6-9 bulan. Setiap 6 bulan boleh dicoba. Rata-rata anak di Indonesia 86% alergi susu sapi hilang di usia 3 tahun. Jadi nggak menetap sampai dewasa kok. Tenang aja. Gitu. Kalau ada yang baru alerginya saat dewasa, tapi mungkin bisa juga. Biasanya alergi yang menetap sampai dewasa hanya kacang-kacangan dan seafood. Makanya kalau kita ke luar negeri, ya ini sajian mengandung alergen lalala, biasanya yang ditulis tuh paling kacang-kacangan, seafood, ya mungkin telur atau susu sapi sedikit-sedikit ada ya. Tapi kan jarang ya, ini mengandung daging ayam, ini mengandung nasi gitu kan nggak ada. Ya biasanya alergen tuh kacang dan seafood gitu. Jadi harus ini ya trial error ya dok ya, kalau misalnya ada alergi makanan seperti itu. Betul, itu gold standard diagnosis alerginya adalah trial error. Gitu. Harus sabar berarti ya, coba satu persatu. Betul. Ini dok banyak juga nih pertanyaan, bukan cuma dari aku dan Nabila, tapi dari Momtizen juga banyak yang punya pertanyaan. Kita coba bacain ya pertanyaan dari Momtizen. Pertanyaan untuk Dokter Ian. Dok, apakah bayi yang memiliki kulit sensitif itu lebih rentan terhadap kondisi kulit seperti dermatitis atopik atau eksim? Jawabannya jelas, jelas sekali, memang begitu ya. Nah, dermatitis atopi itu tadi saya bilang penyebabnya cuma 2 biasanya. Kalau nggak alergi, kalau nggak memang kulitnya itu lahirnya belum sempurna yang tadi saya udah bilang ya. Jadi ada juga sumber-sumber yang menyatakan ternyata dermatitis atopi 35%-nya karena alergi dan 65%-nya penyebabnya karena kulitnya memang belum normal. Kulit bayinya belum sempurna ya. Makanya tidak semua anak yang dermatitis atopi penyebabnya alergi. Ingat ya, banyak yang ibu-ibu jadi, aduh dok saya udah saya puasain, anaknya udah nggak boleh minum ini, nggak boleh minum ono segala macam, tapi masih aja dermatitis atopi. Ternyata penyebabnya karena perawatan kulitnya masih belum tepat gitu. Ya. Berarti itu sangat berhubungan ya. Sangat berhubungan jawabannya. Pertanyaan kedua, dok, apakah muntah ASI bisa menyebabkan ruam di muka bayi? Kalau gitu solusinya apakah nggak usah diberi ASI dok? Ini pertanyaan sama kayak Nabila tadi ya. Pasti gitu kan ya, bayinya gumoh dikit ya, keluar dikit, terus kemudian nanti nggak lama terus ini jadi bintik-bintik merah atau jadi kering gitu ya. Atau nggak lagi MPASI juga gitu kan, lagi disendokin ntar dia keluarin dikit, ini cemongan semua, nggak lama kemudian jadi infeksi ya. Iritasi gitu ya istilahnya. Itu memang benar. Penyebabnya biasanya satu ya kan, kalau misalnya ASI itu kan mengandung gula juga ya, mengandung gula alami, laktosa itu ya. Begitu juga dengan bubur-bubur itu kan pasti mengandung gula alami lah ya, kayak gitu ya. Dan gula-gula ini kan biasanya kan bisa dimakanin sama bakteri kalau terus-terusan di situ ya, nempel-nempel situ nggak dibersihin tuh bisa dimakanin bakteri ataupun jamur. Ya kan, kalau susu ketinggalan di sini juga jamuran kan lama-lama kan. Nah, itu menjadi media yang baik untuk kuman berkembang biak. Ya, makanya kumannya bisa mengiritasi, bisa menginfeksi kulit-kulit. Ya, ataupun ada juga misalnya pemakaian salep-salep atau lotion-lotion atau pelembab-pelembab yang iritasi di sekitar mulut itu juga bisa gitu. Atau ya tadilah sabun-sabunnya juga misalnya kurang baik, itu juga bisa menyebabkan iritasi. Tapi bukan berarti solusinya jadi nggak diberi ASI, tetap harus diberi ASI. Tapi kalau gumoh ya harus segera disekat gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, bunda-bunda di rumah. Ada pertanyaan lagi dok. Dok, gimana cara merawat kulit sensitif bayi baru lahir dengan benar untuk menghindari iritasi atau infeksi? Iya, jadi yang penting barrier kulitnya harus bagus ya. Barrier kulitnya harus bagus tadi ya, dari lahir udah dimandiin dengan benar, pakai air hangat, pakai sabun yang khusus buat bayi, pakai pelembab khusus buat bayi, rutin setiap hari. Lalu tadi juga deterjen-deterjennya juga yang khusus buat bayi, semuanya yang udah teruji ya. Yang teruji, yang juga kulitnya yang juga hipoalergenik gitu. Itu ya. Jadi dengan barrier kulit yang bagus, mudah-mudahan bakteri nggak gampang masuk, mudah-mudahan nggak gampang jadi iritasi dan infeksi.
Siap dokter. Siap. Nabila ada lagi nggak pertanyaannya untuk dokter Ian? Nggak ada sih ya. Cukup. Cukup ya, udah banyak banget, udah pinter ya abis ini ya. Udah siap punya newborn lagi berarti. Kirain newborn. Aku udah tambah pinter, udah siap lagi untuk newborn berikutnya. Intinya nggak usah panik ya, nggak usah panik. Nikmatin aja, bayi nggak bakal jadi bayi lagi. Iya nggak? Oh iya ya, semua kesulitan akan berlalu ya. Betul, nikmatin aja. Nanti indah untuk dikenang, tapi nggak enak untuk diulang ya. Sebuah quotes of the day itu dok. Indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Oke, semangat ya untuk bunda-bunda yang sedang menjalani fase newborn ini. Ini bukan yang terberat, fase MPASI lebih berat. Wah, salah. Kirain mau motivasi. Oke, thank you banget dokter Ian, thank you banget Nabila ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dok, boleh dong kasih satu pesan singkat aja terakhir nih untuk bunda-bunda di rumah biar makin semangat lagi merawat anak-anak. Saya pesan tolong ya, mulai dari bayinya lahir, tolong kita semua udah tahu, kita semua udah paham bahwa kulit bayi itu lebih banyak faktor resiko mengalami iritasi dibandingkan kulit anak atau kulit dewasa ya. Makanya harus dirawat sedari dini, sedari lahir ya. Tadi caranya gimana? Pokoknya pakailah produk-produk yang sudah terjamin kualitasnya, yang sudah ada BPOM-nya, yang memang pH-nya juga bagus, pH balance ya, dan juga kalau bisa yang hipoalergenik gitu ya. Jangan nunggu nanti kulitnya udah kering, udah punya masalah banyak ya, nanti baru menyesal di kemudian hari. Lebih mudah mencegah daripada mengatasi, mengobati ya. Itu dia, dicatat baik-baik pesan dokter Ian ya. Sekali lagi terima kasih banyak dokter. Thank you juga Nabila. Semoga kita semua semangat terus untuk membesarkan anak-anak di rumah dengan cinta dan kasih sayang, dan semoga podcast hari ini juga bisa memberikan inspirasi bagi bunda-bunda di rumah, terutama dalam hal merawat kesehatan dan kelembapan kulit bayi yang baru lahir. Sampai ketemu di podcast episode-episode selanjutnya. Dear Bunda by Cousins Baby. Bye-bye. Bye-bye.